Halo, apa kabar anak-anak? Semoga saat ini kalian dalam keadaan sehat ya, baik-baik, sehingga kalian akan konsentrasi dalam proses pembelajarannya. Sekarang pertemuan pertama untuk mata pelajaran IPA Fisika. Jadi untuk pelajaran IPA Fisika itu dari beberapa bab yang akan saya jelaskan, yang akan kita bahas. Bab listrik statis adalah bab yang pertama. Nah, untuk listrik statis sendiri dalam pembelajarannya itu akan saya bagi dalam beberapa kali pertemuan agar lebih ringan, ya kan? Tidak terlalu berat begitu. Jadi untuk listrik statis ada listrik statis pertama, artinya pembelajaran listrik statis pertemuan pertama. Ada listrik statis 2, artinya pembelajaran listrik statis pertemuan kedua, dan seterusnya. Jadi dalam satu bab saya pilah-pilah ya. Dan di sini untuk fisika judulnya adalah listrik statis pertama. Berarti pertemuan pertama untuk bab listrik statis. Oke? Kita lihat materi untuk listrik statis ini. Kita lihat. Nah, seperti ini nih. Seperti ini yang nomor 1. Nomor 1 itu ada tulisan benda bermuatan listrik. Nah, yang kita tinjau bendanya itu yang sangat kecil anak-anak, berupa atom. Untuk yang A, atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur. Yang B-nya, atom terdiri dari inti atom dan elektron. Itu yang bulatan hitam anak-anak. Atom terdiri dari inti atom dan elektron. Inti atom nama lainnya nukleus. Inti atom terdiri dari proton dan neutron atau neutron anak-anak. Nah, jadi atom itu terdiri dari inti atom dan elektron, sementara inti atom atau nukleus terdiri dari proton dan neutron. Yang C-nya, proton bermuatan listrik plus atau positif. Elektron bermuatan listrik min atau negatif. Nah, untuk neutron atau neutron itu tidak bermuatan listrik positif, tidak juga bermuatan listrik negatif. Apa nih gambaran dari kalimat atau pernyataan-pernyataan seperti ini? Oke, Bapak akan kasih gambaran biar kalian lebih paham lagi. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, ini gambarnya. Ini adalah contoh gambar struktur atom. Ya kan, berarti ada 3 gambar ya. Ada 3 gambar. Gambarnya yang atas, yang tengah, dan yang bawah. Itu ada keterangan yang plus, berarti bulatan plus, berarti proton, bulatan bertanda min, berarti elektron, bulatan tidak ada tanda plus atau tidak ada tanda min, berarti dia neutron atau neutron ya. Nah, yang ini ya, yang saya kasih tanda merah, berarti ada tanda bulatan tuh, ada tanda plusnya, berarti itu proton. Ada bulatan lagi di bawahnya yang di tengah tuh, ada tanda min, berarti itu elektron. Ada bulatan yang paling bawah, tidak ada tanda plus, tidak ada tanda min, berarti itu adalah neutron atau neutron. Dia tidak bermuatan listrik plus
tidak bermuatan listrik min ya. Itu. Nah, sekarang seperti yang tadi saya jelaskan atau yang ada di layar screen, atom terdiri dari inti atom dan elektron. Inti atom itu yang mana dari gambar ini? Inti atom itu yang mana dari gambar ini? Inti atom itu atau nukleus itu yang di tengah-tengah, anak-anak. Yang di tengah-tengah. Nah, yang itu. Kemudian mana lagi nih gambar yang tengahnya, inti atomnya yang di tengah-tengah, anak-anak. Nah, yang itu. Itu teh inti atom. Yang paling bawah mana inti atomnya? Yang di tengah-tengah, anak-anak. Tuh. Jadi yang di tengah-tengah ya, yang di tengah-tengah ini, tengah-tengah ini, tengah-tengah itu adalah inti atom. Oke? Itu adalah inti atom. Nah, inti atom atau nukleus itu terdiri dari proton dan neutron, seperti yang saya jelaskan di layar atau screen sebelumnya. Nah, lihat inti atom atau nukleus itu, lihat di intinya atau nukleusnya. Dia ada bulatan tanda plus. Ada dua ya, maksud saya untuk gambar yang ini dulu, anak-anak. Nah, gambar yang ini dulu ya. Berarti untuk gambar yang saya kasih tanda merah itu, inti atom atau nukleus, kita lihat itu ada bulatan-bulatan bertanda plus, berarti itu proton. Dan ada bulatan-bulatan tidak ada tanda plusnya, tidak ada tanda minnya, berarti itu neutron. Berarti dari gambar tersebut, ya kan, dari gambar tersebut inti atomnya terdiri dari proton dan neutron. Protonnya 2, neutronnya 2. Ya kan? Kemudian untuk gambar yang tengahnya, ini maksud saya inti atomnya atau nukleusnya, lihat di gambar itu ada bulatan 1 tanda plus, berarti itu protonnya. Kemudian ada bulatan tidak ada tanda plus, tidak ada tanda min. Ya kan? Jadi tidak punya tanda plus, tidak punya tanda min, ya kan? Berarti itu neutron. Berarti inti atom nukleusnya terdiri dari 1 proton, 1 neutron, ya kan? Kita koreksi lagi untuk gambar yang paling bawah. Nah, ini mana inti atom atau nukleusnya? Yang di tengah, ya kan? Yang tengah-tengah. Kalian lihat di situ ada bulatan tanda plus, berarti itu proton. Kemudian ada bulatan tidak ada tanda plus, tidak ada tanda min, berarti dia neutron. Berarti intinya atau nukleusnya, inti atomnya maksud saya, terdiri dari 1 proton dan 1 neutron. Oke. Nah, berarti atom terdiri dari inti atom. Nah, inti atomnya tadi udah saya jelaskan pada setiap gambar-gambar ini, inti atom yang mana. Kemudian inti atom itu dikelilingi oleh beberapa elektron. Mana elektron itu? Elektron itu yang tanda bulatan, kemudian ada tanda minnya, bermuatan listrik min atau negatif, ya kan? Nah, kita koreksi gambarnya, perhatikan gambarnya, ya kan? Kita koreksi gambarnya. Untuk gambar yang pertama, yang ini maksud saya, mana elektronnya? Ini elektron. Nah, itu elektron. Berarti inti atom itu dikelilingi oleh elektron. Mana elektronnya? Itu yang saya kasih tanda merah. Untuk gambar yang kedua, mana elektronnya? Ini. Nah, tuh. Ya kan? Inti atom dikelilingi oleh elektron. Untuk gambar yang ketiga, ya kan? Mana elektronnya? Yang tanda min, bulatan tanda min. Nah, itu. Ya kan? Berarti inti atom atau nukleus itu
dikelilingi oleh beberapa elektron. Oke, berarti atom terdiri dari inti atom dan elektron. Inti atom terdiri dari proton dan neutron. Sementara inti atom tersebut dikelilingi oleh beberapa elektron. Nah, begitu anak-anak ya gambarannya. Ini hanya sebagian gambar aja dari struktur atom. Masih banyak lagi, banyak sekali ya anak-anak gambar-gambarnya. Ini hanya contoh dari saya biar kalian lebih paham ya. Kalian lebih paham. Nah, ini berarti yang pertama benda bermuatan listrik. Yang A, atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur. B, atom terdiri dari inti atom dan elektron. Inti atom atau nama lainnya nukleus itu terdiri dari proton dan neutron. C, proton bermuatan listrik plus atau positif. Elektron bermuatan listrik min atau negatif. Sementara neutron tidak bermuatan listrik plus atau positif, tidak juga bermuatan listrik min atau negatif. Nah, mudah-mudahan kalian sudah paham ya. Kita teruskan untuk materi berikutnya. Nah, seperti ini untuk yang bagian D. Atom dapat bermuatan listrik positif atau kelebihan proton. Atom dapat bermuatan listrik negatif atau min, kelebihan elektron. Atom dapat netral, artinya jumlah positifnya sama dengan jumlah negatifnya. Yang positif itu kan tadi proton ya anak-anak, yang negatif itu kan elektron. Berarti agar dia netral, jumlah proton harus sama dengan jumlah elektron. Yang plus, jumlah yang plusnya harus sama dengan jumlah yang minnya atau yang negatifnya. Jadi anak-anak, atom itu dapat bermuatan listrik plus, dapat bermuatan listrik min atau negatif, dapat juga netral. Nah, apa maksud dari kalimat ini? Apa maksud dari kalimat ini? Oke, saya bawa ke gambar yang tadi biar kalian lebih paham ya dari pengertian kalimat tersebut. Nah, gambar yang tadi ini nih. Nah, atom dapat bermuatan listrik positif. Atom dapat bermuatan listrik negatif. Atom dapat dalam keadaan netral. Atom bermuatan positif artinya dia kelebihan proton. Atom dapat bermuatan negatif artinya dia kelebihan elektron. Atom dapat dalam keadaan netral artinya dia jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Oke, sekarang kita analisa dari gambar-gambar berikut ya. Pembahasannya, kenapa atom tersebut bermuatan positif, kenapa atom tersebut bermuatan listrik negatif, kenapa atom tersebut bermuatan netral ya, netral, tidak positif, tidak negatif. Oke, kita koreksi nih untuk yang gambar pertama, yang ini, yang paling atas. Nah, yang paling atas, apakah atom tersebut bermuatan listrik positif, negatif, atau netral? Nah, kalian selidiki dari apanya? Lihat dari banyaknya proton dan banyaknya elektron. Dari gambar tersebut, di intinya, kalian perhatikan di intinya, di nukleusnya, plusnya ada 2, protonnya ada 2, sementara minnya ada 1, elektronnya ada 1. Apa kesimpulannya? Karena dari gambar tersebut jumlah plusnya lebih banyak dari jumlah minusnya. Yang plusnya ada 2, protonnya 2, elektronnya 1. Artinya atom tersebut akan bermuatan
positif karena dia kelebihan proton, ya kan? Kalau kalian lihat ya tuh, plusnya 2, minusnya 1, berarti dia kelebihan 1 plus, ya kan? Atau kelebihan 1 proton. Proton kan muatannya positif, karena dia proton positif, maka secara menyeluruh atom tersebut bermuatan listrik positif atau plus, atau dia kelebihan proton, ya. Oke, kita lihat gambar yang di tengah-tengah, gambar yang kedua. Ini maksud saya. Nah, dari gambar tersebut, gambar yang di tengah tersebut, apakah atom tersebut bermuatan positif, min atau negatif, atau netral? Kalian cek lagi dari banyaknya proton dan elektronnya. Lihat di intinya, di nukleusnya. Protonnya kan ada 1 tuh. Protonnya ada 1. Nih, protonnya ada 1 yang plusnya. Minnya, negatifnya ada 2, elektronnya ada 2. Tuh, yang ini dia. Tuh, yang ini. Tuh. Apa artinya? Artinya karena plusnya ada 1, minnya ada 2, atom tersebut kelebihan min, ya kan? Kebanyakan min. Lebih banyak minnya dibanding plusnya. Ada kelebihan 1, minnya kelebihan 1 elektron. Elektron kan muatannya negatif, minus, ya. Nah, jadi secara umum atom tersebut akan bermuatan listrik negatif karena kelebihan elektron, ya kan? Ini negatif, kelebihan elektron, elektronnya 2, positifnya 1. Yang atas itu positif, ya kan? Yang atas itu positif. Plusnya ada 2, minusnya ada 1. Yang paling bawah ini maksud Bapak, yang ini paling bawah terakhir ini. Nah, yang paling bawah, apakah atom tersebut bermuatan listrik positif, negatif, atau netral? Kita cek lagi dari banyaknya proton dan elektron, ya kan? Lihat yang di intinya, nukleusnya, plusnya, positifnya, protonnya ada 1, ya kan? Itu maksud saya, ya. Kemudian minnya, negatifnya, elektronnya ada 1. Yang ini maksud saya. Apa artinya? Protonnya 1, elektronnya 1. Berarti jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jumlah plusnya sama dengan jumlah minnya. Akibatnya dia tidak kelebihan proton, tidak kelebihan elektron juga. Sama jumlahnya. Sehingga secara menyeluruh atom tersebut akan netral. Tidak plus, tidak min. Nah, begitu penjelasannya, ya. Mudah-mudahan kalian lebih paham, ya, kan sudah lebih paham lagi, ya, lebih paham lagi untuk materi benda bermuatan listrik, dikhususkan kepada benda yang ukurannya sangat kecil, ya, berupa atom, ya. Nah, kalian sudah dapat menangkap, ya, memahami, ya, saya harapkan seperti itu. Dari mulai yang pertama tadi, ya, dari mulai yang pertama tadi. Oke. Untuk pembelajaran fisika pertemuan kali ini saya sudahi sampai di sini, ya. Mohon maaf nih Bapak kalau ada kekurangan nih, ya. Mohon maaf sekali, ya. Untuk soal-soal nanti boleh kalian lihat di classroom, atau jika ada ralat atau pengumuman nanti akan saya kasih tahu, saya umumkan secepatnya, ya. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih. Tetap semangat belajar. Oke, makasih.